Selamat siang, sahabat podcast MPK, Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini kita patut bergembira dan bersyukur pada Tuhan karena sudah hadir di hadapan kita semua. Di samping saya Romo Heru. Selamat datang Romo. Terima kasih Pak Taruh. Romo Heru adalah Ketua MPK Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta maksud saya. Dan hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu kita ingin mengenal sejauh mana kiprah dan apa itu MPK selama ini. Namun sebelumnya saya minta izin Romo untuk membacakan CV Romo Heru secara singkat supaya kita lebih mengenal siapa yang ada di samping kita ini, tokoh yang sangat legend lah dalam dunia pendidikan, terutama di Keuskupan Agung Jakarta. Romo Yohanes Heru Endarto lahir di Sleman 24 Oktober tahun 1960 dan Romo juga menyelesaikan pendidikannya antara lain di Sekolah Tinggi Filsafat Karya, kemudian menyelesaikan di Sosiologi Pendidikan di IKIP Sanata Dharma, lalu di Lisin Teologi di Jogja, dan juga Romo adalah lulusan Master of Educational Leadership Program di Australian Catholic University, Sydney, Australia. Lalu untuk riwayat pengalamannya, Romo banyak bergerak di bidang pendidikan. Paling tidak ini yang saya catat di sini adalah Romo pernah menjadi kepala sekolah di SMA Gonzaga dan SMA Canisius, dan kemudian menjadi ketua MPK Jakarta, serta saat ini kalau tidak salah Romo menjadi pengurus Asosiasi Sekolah Yesuit di Indonesia. Betul ya Romo? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai podcastnya pada hari ini. Kita akan mencoba mendengarkan pikiran-pikiran Romo dan juga apa yang menjadi harapan Romo terhadap Majelis Pendidikan Katolik Jakarta. Kita akan sapa dulu Romo Heru. Apa kabar Romo? Kabar luar biasa. Ya, sehat ya Romo ya. Puji Tuhan. Kita senang semuanya nih Romo karena pada saat ini waktu kita podcast suasananya cerah ini. Ya. Terima kasih ke Romo B karena kita diperkenankan untuk mengambil gambar ini di Strada di perkumpulan Strada. Baik Romo, sekarang aktivitasnya apa Romo? Ya Pak Taruh, saya aktivitas sehari-hari sekarang menjadi ketua Yayasan Canisius di Jawa Tengah DIY dengan 176 sekolah. Oke. Kondisinya beragam, maka perlu perhatian yang lebih serius. Jadi Romo saat ini masih Semarang, Jakarta gitu ya Romo ya. Kalau saya lihat dari latar belakang Romo Heru ini adalah sejak ditabiskan sampai saat ini banyak bergerak di bidang pendidikan. Apa sih Romo yang menarik sehingga Romo terpanggil menekuni di bidang pendidikan? Saya merasa pendidikan itu selalu ketemu dengan anak-anak muda, remaja, anak-anak yang selalu menyegarkan, menghidupkan, karena mereka adalah pemilik masa depan. Dan mengapa menyegarkan? Itu menantang saya. Apa artinya kita mendampingi anak-anak ini untuk membangun masa depannya? Yang kadang-kadang kita semua gagap, tapi selalu di antara kita dalam kegagapan itu ada harapan. Selalu terbangun suasana kegembiraan karena memang ada harapan mereka meraih masa depan. Juga kalau misalnya sekarang ini kan pas di Strada ini kan, tidak jauh dari tempat kami ini anak-anak yang sedang bermain. Ya. Dan itulah dunia pendidikan. Dunia anak-anak remaja yang terus ingin menggapai sesuatu yang di depan, yang lebih bermakna untuk hidup mereka. Jadi kita itu sebagai fasilitatornya begitu ya Romo ya? Kira-kira begitu. Nah Romo, terkait dengan tema pada hari ini tentang kiprah MPK, mungkin Romo bisa bercerita apa itu MPK, kenapa itu didirikan dan apa temanya? Para pemirsa yang terkasih, MPK sejauh saya pahami tentu saja Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Tentu bekerja sama dengan MPK-MPK dari keuskupan-keuskupan yang lain. Nah, di Jakarta sendiri, Keuskupan Agung Jakarta,
MPK itu didirikan 27 Agustus 1975. Ya, jadi kita memasuki usia 48 tahun. Hampir memasuki 50 tahun perjalanan MPK. Awalnya ketika didirikan tahun 75, Badan Koordinasi Kerjasama Antar Sekolah-Sekolah Katolik ini hanya didirikan oleh 10 lembaga pendidikan Katolik. 10. Dan tentu saja hanya beberapa. Dan sekarang sudah ada 74 dengan lebih dari 490 sekolah. Tentu dengan begitu maka tanggung jawab MPK akan lebih berat. Pasti membutuhkan pemikiran-pemikiran yang lebih serius dari kita semua. Pasti membutuhkan resources yang akan jauh lebih banyak. Ya. Untuk apa? Bukan hanya semata-mata agar sekolah Katolik ini bisa eksis, enggak. Tetapi agar sekolah-sekolah Katolik ini memang memiliki daya pikat dan daya ubah yang bermakna bagi masyarakat dan bangsa, khususnya di Keuskupan Agung Jakarta. Mengapa daya pikat? Sekolah mesti menarik, ya kan? Ya. Kalau sekolah tidak menarik lagi, udah ditinggal orang. Bagaimana supaya sekolah menarik? Bukan hanya soal gedung, tapi soal pembinaan guru. Ya. Soal kegiatan-kegiatan macam ragam yang ada di sekolah. Soal kultur, apakah saling menghormati di sekolah itu terjadi? Jadi ada banyak segi. Lalu sekolah Katolik juga ditantang untuk memiliki daya ubah. Maksudnya adalah daya transformatif. Ya, khususnya bersama dengan seluruh elemen masyarakat dan bangsa Indonesia yang akan memasuki 78 tahun dalam ulang tahunnya. Nah, daya ubah bagi masyarakat dan bangsa yang semakin bermakna menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan tentu juga harus menjadi tanggung jawab sekolah-sekolah Katolik. Ya, seiring dengan perubahan-perubahan masyarakat. Bagaimana kita menatap masa depan bersama dengan begitu banyak elemen bangsa di Indonesia ini. Saya kira ini sebuah panggilan dari sekolah-sekolah Katolik dan MPK. Saya harapkan tentu saja diharapkan banyak pihak ikut menjadi inspirator dan menggerakkan perubahan-perubahan ini. Iya, Romo. Tadi Romo sampaikan sekolah Katolik perlu punya daya pikat, juga perlu daya ubah, terutama karena yang ada di sana adalah orang-orang muda yang penuh punya harapan, gitu ya. Jadi kita berbicara tentang harapan dan masa depan. Kalau demikian sebenarnya pertanyaannya, sekolah Katolik itu yang membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain itu ciri khas yang paling utamanya apa, Romo? Tentu ya kita bersyukur di bumi Indonesia itu dengan ideologi Pancasila itu semua elemen agama itu dihormati, ya kan? Maka bagaimana sekolah-sekolah ini juga saling menghormati dengan yang lain, dan bertolak dari pengalaman iman sebagai orang Katolik yang ingin mendharma baktikan juga hidupnya bagi masyarakat dan bangsa yang lebih bermakna, itu kan? Jadi itu pasti akan menjadi kekasan, ya, pintu kekasan. Tapi yang kedua yang juga harus menjadi kekasan, kalau itu bertumpu pada pengalaman hidup beriman dan beragamanya, maka harus mempunyai kekuatan moral yang sehat dong. Ya. Gitu kan? Kira-kira. Jadi bagaimana sekolah-sekolah Katolik menjadi semacam kalau mau disebut sebagai agen perubahan, tetapi dengan perubahan yang bertumpu pada moralitas yang kuat.
Ya, sehingga semua lulusan-lulusan kita itu memang memiliki di dalam dirinya kemampuan menilai yang baik dan yang buruk di tengah kehidupan mereka sendiri. Ya. Karena di tengah masyarakat kita kan itu semua adalah bagian dari hidup yang mau tidak mau harus ditentukan oleh masing-masing pribadi. Dengan dibawa pribadi-pribadi yang mendapat pengalaman pendidikan di sekolah-sekolah Katolik, harapannya bahwa lulusan-lulusan kita sungguh boleh mendharma baktikan hidupnya untuk masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Juga dari sisi moralitas. Jangan sampai sebaliknya. Bahkan sekolah Katolik hanya menyumbang orang-orang yang akan menjadi beban dari hidup masyarakatnya. Ya, saya merasa bahwa kita sungguh harus memenuhi panggilan kehidupan masyarakat dan bangsa kita dengan lebih baik. Ya, Romo tadi sudah sampaikan bahwa salah satu keunggulan, artinya harapan keunggulan lulusan sekolah Katolik kan kemampuan para lulusan itu melakukan discernment, melakukan analisa berdasarkan berbasiskan moral dan lain-lain. Tema itu memang selama ini yang dikenal dari sekolah Katolik. Namun kita juga tahu Romo kalau misalkan untuk menyelenggarakan pendidikan itu kan tadi Romo juga cerita tidak hanya sekedar ini kan kita bicara tentang output gitu ya Romo ya, tapi kan ada inputnya, ada guru, ada ada perangkat yang lain, terutama adalah kesehatan daripada sekolah itu sendiri. Nah, di sekolah-sekolah Katolik ini kan beragam Romo. Nah, MPK perannya gimana itu? Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang pasti tidak mudah ya. Karena pengurus MPK sendiri jumlahnya sebetulnya kecil. Ya. Tapi dengan bekerja sama dengan begitu banyak pihak, maka harapannya supaya dalam wadah koordinasi MPK, koordinasi kerjasama ini, kita bisa membantu penyelenggaraan sekolah-sekolah ini menjadi lebih baik dari banyak segi. Tadi sudah disebut kultur yang lebih sehat. Apakah sekolah-sekolah itu sungguh membangun kultur saling menghormati, respect bahkan dengan anak-anak, ya kan? Lalu juga apakah sekolah-sekolah Katolik memiliki kompetensi yang terus-menerus dikembangkan? Berarti gurunya harus terus-menerus memperbarui diri, memperkembangkan diri. Bagaimana MPK ini berperan membantu proses pengembangan profesi para guru? Bagaimana tata kelolanya supaya menjadi lebih sehat? Ya, sekolah-sekolah kita mesti didukung oleh tata kelola yang lebih sehat. Bagaimana MPK membantu pengembangan tata kelola? Ya. Bagaimana sekolah-sekolah Katolik menghadapi tantangan-tantangan dan peluang perkembangan teknologi informasi yang semakin terus di satu pihak memberikan kesempatan yang luar biasa, tapi di lain pihak tantangannya tidak sedikit. Bagaimana kita membantu anak-anak kita? Bagaimana para guru siap adalah guru-guru milenial yang juga membantu anak-anak milenial ini, tetapi dengan pemahaman yang tahu yang baik dan yang buruk, tahu yang benar dan salah. Ya. Karena bagaimanapun juga, sehebat apapun juga, teknologi informasi adalah alat, adalah sarana yang mesti dipakai, dipergunakan untuk menjadi lebih bermanfaat. Gitu. Jadi kita ada banyak hal yang perlu dipikirkan di dalam kerjasama dari sekolah-sekolah Katolik, penyelenggaraan sekolah-sekolah Katolik ini. Untuk apa? Kalau mau dibuat suatu rangkuman adalah supaya sekolah-sekolah Katolik semakin relevan. Ya, kalimat terakhir Romo itu yang menjadi sesuatu yang sangat powerful. Bagaimana lembaga pendidikan Katolik itu selalu relevan dengan zamannya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar sekolah Katolik itu punya positioning yang khusus di masyarakat begitu ya. Dan beberapa sekolah Katolik sampai hari ini pun juga menempati ranking-ranking yang kalau kita bilang ranking gitu ya Romo ya, itu
the best of 10-nya sekolah terbaik di Indonesia. Tapi kan kita tidak sekolah-sekolah kita juga ada yang seperti itu Romo, tapi ada juga yang masih di bawah ini. Nah, diskrepansi ini kan lebar gitu Romo ya. Dan juga mungkin karena ada faktor-faktor yang pengalaman Romo Heru selama ini di MPK, bagaimana membuat ini sehingga bisa seiring, paling tidak yang di bawah terkatrol ke atas, yang di atas tetap di posisinya gitu. Ada beberapa kiat yang selama ini dibuat. Paling tidak ada sharing best practices, ya kan, tentang hal-hal baik yang sudah dikerjakan satu sama lain, dan itu bisa menjadi pembelajaran bagi yang lain. Oh iya ya, ternyata ini dan itu dan lain sebagainya. Salah satu contoh sharing mengenai hal-hal baik yang dilakukan yang terjadi, saya masih ingat Pak Taru, ketika COVID itu datang tiba-tiba pertengahan Maret 2020, semua gagap tentang teknologi. Maka ada sekolah-sekolah yang cepat, sedemikian sehingga melayani anak-anak secara daring dan bagus. Nah, mereka kemudian men-sharingkan, ini loh yang kami buat, ini yang kami buat. Lalu yang oh iya ya ternyata bisa begini dan begitu dan dengan cepat semua menyesuaikan diri. Jadi kerjasama itu harus menjadi kerjasama yang bermakna. Bermakna untuk memperkembangkan ya, kemampuan melayani anak-anak ini dengan lebih baik. Ya. Saya kok merasa sebetulnya dengan sharing-sharing yang seperti itu, semangat kegotong royongan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa yang sudah tertanam begitu kuat masih bisa kita syukuri. Tentu bukan hanya soal tadi pemakaian alat-alat teknologi modern, tetapi bahkan membantu sekolah-sekolah yang kurang mampu, dan itu yang juga kami gerakkan di MPK. Ada beberapa sekolah yang memang sungguh-sungguh harus dibantu pada waktunya, dan kesulitan luar biasa pada waktu itu. Saya masih ingat bagaimana MPK menyalurkan alat pengukur suhu misalnya, karena sulit mencari pada waktu itu. Atau bagaimana sekolah-sekolah kita saling mengirimkan, membantu satu sama lain masker. Sekarang itu semua barang yang gampang. Pada waktu itu beda sekali. Ya kan? Bagaimana memanfaatkan, waktu itu masih Google Meet bukan? Baru di kemudian hari muncul Zoom. Bagaimana memanfaatkan? Bagaimana guru-guru belajar tentang hal itu? Nah, maka kerjasama-kerjasama yang saling menguntungkan seperti ini harus terus-menerus tumbuh dan berkembang. Ya. MPK tadi Romo sampaikan fungsinya sebagai semacam koordinator gitu ya Romo ya. Artinya sebagai konsultannya lah gitu ya. Nah, dengan positioning seperti ini tuh apa yang perlu istilahnya diperkuat lagi kira-kira Romo? Ya, saya kok merasa ya dari pengalaman melayani di MPK selama 6 tahun ini ya, kerjasama ini harus tanda petik dibakukan secara lebih matang. Maka harus ada pengurus-pengurus yang memang secara total, bukan sambilan. Ini pasti tidak gampang. Yang sungguh mengelola bersama kerjasama ini, dan dengan demikian lalu akan memberi ruang bagi pelayanan sekolah-sekolah kita lebih baik. Ini yang saya harapkan. Bentuknya seperti apa? Mari kita pikir bersama. Ya, supaya kerjasama ini menjadi makin erat, makin kokoh, dan sharing resources satu sama lain menjadi semakin hidup. Ya, bahkan juga dengan sekolah-sekolah yang lain kalau perlu. Ya, saya tidak terlalu setuju dengan ranking sekolah. Mengapa? Karena
Gimana, apa yang mau di-ranking? Ada beraneka ragam sekolah yang beda-beda. Ya. Ranking itu kan hanya mencerminkan, oh ujian ini. Ya. Hanya itu saja. Potretnya menjadi terlalu simplistis. Saya tidak terlalu happy, tidak terlalu setuju dengan ranking. Saya lebih setuju bagaimana sekolah-sekolah ini hidup dengan karakteristik yang kuat dari masing-masing. Ini loh, ini sekolah ini pasti beda dengan ini, beda dengan ini, beda dengan ini. Yang beda-beda kok mau di ranking? Iya. Ya kan? Sama dengan anak-anak yang beraneka ragam itu di ranking. Dulu kan di ranking tuh. Dan itu paling bangga kalau ibu-ibu anakku ranking ini. Iya. Ya kan? Betul, bro. Padahal talenta-talenta mereka beraneka ragam. Betul. Keanekaragaman ini bisa hilang hanya karena ranking. Ya, maka saya tidak terlalu setuju dengan itu. Iya. Saya agak tertegun waktu Romo bicara tentang hal itu karena memang perankingan itu kan juga bisa jadi pelabelan ya Romo ya kalau di psikologi itu. Tapi kan begini Romo, tadi Romo sampaikan perlunya sekolah-sekolah itu mempunyai keunikan gitu ya. Nah, untuk memperkuat diferensiasi masing-masing itu apakah saat ini MPK sudah bisa membantu untuk menemukan ciri khasnya gitu, ciri khas. Jadi sehingga kalau orang tua datang ke sana kan kadang-kadang punya harapan gitu ya Romo, kalau misalkan anak SMA pengen diterima di perguruan negeri misalkan atau apa itu ya. Suatu ketika memang saya pernah itu bertanya seperti itu di Kanisius, kebetulan saya di situ. Tapi jawaban waktu itu saya masih ingat jawaban dari Romo. Pak Taru, lulusan Kanisius itu tujuannya bukan masuk negeri tapi jadi manusia gitu. Nah ini antara harapan orang tua yang seperti ini tapi juga sekolah harus punya keunikan dan lain-lain, ini gimana nih? Ya, baik. Ini kan ceritanya jadi memang itu cerita panjang pasti ya. gitu. Jadi bahwa sekolah khususnya SMA ini untuk masuk perguruan tinggi tidak jelek. Ya. Ini sebagai sebuah realita. Tetapi menjadi manusia itu kan di sini ya. Iya. Ya kan? Supaya jangan sampai sekolah ini lalu hanya menggenjot untuk masuk ke sini saja. Mengapa? Karena yang ada di sekolah sini ini kemana-mana gitu loh. Ya kan? Dan itu beraneka ragam. Beraneka ragam. Kalau tadi Pak Taru menyebut tentang dulu di Kanisius, ya memang puji Tuhan yang ke negeri itu sekitar 40%. Yang keluar negeri sekitar 30%. Yang di dalam negeri sekitar 30%. Kira-kira kalau rata dipukul rata. Nah, justru karena itu kan beragam betul. Ya harus dihargai. Ya kan? Contoh arsitektur. Mana yang terbaik? 4. Pak Taru lo yang ngomong, bukan saya lo ya. Mohon maaf nih pemirsa ya, bukan iklan. Tapi memang itu sih. Ya, jadi kalau orang memilih ke sana, apa saya harus menggiring supaya memilih ke PTN atau ini terus? Enggak kan? Betul. Ya, jadi itu sekedar satu contoh. Masih banyak pasti. Ya, masih banyak. Tapi bagaimana sekolah memberi ruang kebebasan anak-anak untuk menentukan pilihan untuk masa depannya dengan tanda petik dalam rumusan Pater Triartara, memanusiakan manusia muda. Memanusiakan manusia, menghargatkan, martabatkan, itu kan tadi tema yang besar gitu ya Romo ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah dalam situasi yang saat ini Romo, terutama menyangkut masa depan, itu apa sih yang harus benar-benar mulai dirubah cara pandang dan first step-nya seperti apa supaya sekolah-sekolah ini tahu persis bahwa aku kalau nggak berubah aku akan hilang atau apa saja. Salah satu contoh ini, kalau guru dulu itu sumber satu-satunya
di kelas. Sekarang apakah bisa seperti itu? Jadi ada diferensiasi sumber-sumber pembelajaran. Nah, guru harus semakin terbuka. Guru harus terus-menerus belajar supaya bisa terbuka. Kepala sekolah, ketua yayasan, pembina, ayo kita terus-menerus belajar. Supaya yang disebut sekolah sungguh menjadi community of learners. Komunitas pembelajar. Jangan merasa bahwa saya sudah ketua yayasan, maka saya mandek belajar. Saya sudah kepala sekolah, saya tidak perlu belajar lagi. Itu pasti akan dalam waktu tidak terlalu lama menjadi obsolete. Demikian juga untuk Bapak Ibu gurunya. Kita terus-menerus ditantang untuk terus belajar. Dan ada begitu banyak resources pembelajaran di sana-sini ya. Entah lewat Google lah, entah lewat ini, lewat itu, dan lain sebagainya. Nah, itu sungguh harus menjadi perubahan mindset yang luar biasa. Yang kedua, perubahan mindset yang saya senantiasa meyakini ini. Jangan pernah mengatakan anak-anak itu bodoh, nggak bisa, dan lain sebagainya. Judgment macam ini harus dibuang. Bahwa mereka itu pembelajar yang lebih pelan mungkin. Orang mengatakan slow learners. Dan itu harus dihargai di sekolah, dihargai. Maka yang namanya growth mindset ya, itu harus tumbuh dan berkembang di sekolah-sekolah kita. Memberi ruang anak-anak untuk tumbuh secara lebih optimal di dalam pelayanan sekolah. Bakat mereka beraneka ragam. Jadi semakin harus dilayani oleh sekolah. Jangan dibunuh. Tidak semua berbakat matematik. Tidak semua juga berbakat musik. Tapi ada beraneka ragam bakatnya. Bagaimana itu dilayani di sekolah-sekolah? Nah, ini pasti tantangan yang tidak gampang untuk sekolah-sekolah kita, Mas Tari. Iya, ini kan jadi sekolah kan harus menjadi lahan yang subur buat benih-benih tadi ya Romo ya. Nah, pertanyaan terakhir Romo kalau gitu, karena memang ini masalah waktu juga Bapak Ibu sekalian, pemirsa. Apa yang jadi harapan Romo Heru, terutama ke MPK Jakarta dalam kurun waktu ke depan ini Romo, mengingat saat ini tadi yang sudah Romo sampaikan ada beberapa tantangan gitu ya, makin mudahnya resources pengetahuan itu didapat lewat chat GPT misalkan, lewat macam-macam itu. Kira-kira apa yang menjadi harapan Romo terutama ke komunitas di lembaga pendidikan di Jakarta? Ya, yang pertama supaya harapan saya yang pertama, jangan pernah merasa mudah puas. Jangan merasa bahwa saya sudah mempelajari semua. Pasti di balik itu ada sesuatu yang terus-menerus. Maka menggerakkan atmosfer pembelajaran yang lebih sehat ini adalah peran sekolah-sekolah kita. Semua pihak. Ayo, itu yang pertama dan utama. Karena kita melayani orang tua yang juga semakin berkembang ya. Saya selalu bergurau, nggak ada orang tua anak-anak SMP, SMA, SD apalagi yang seusia saya gitu. Lebih muda. Mereka hidup dalam kultur milenial yang baru. Kalau sekolah-sekolah ini tidak melayani mereka, hanya mereka akan cepat tidak puas. Ya. Sekolah harus melayani orang tua lewat melayani anak-anak ini. Dan bagaimana pelayanan ini makin berkembang, MPK wajib ikut bertanggung jawab untuk itu. Ya. Yang kedua, MPK sebagai sebuah komunitas koordinatif yang menggerakkan kerjasama ini harus makin firm, harus makin kokoh, harus makin kuat. Karena tantangannya juga tidak sedikit. Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang semakin banyak. Ya.
Entah itu tantangan bidang hukum, bidang sosial, bidang teknologi, bidang tata kelola, dan lain sebagainya. Bagaimana ini disikapi oleh MPK? Maka pengurus rasanya makin ditantang untuk sungguh melayani dengan penuh totalitas ya. Nggak bisa menjadi sambilan. Tapi bagaimana ini mungkin saya juga tidak tahu, Mas. Karena saya sendiri sambilan. Bagaimana ini menjadi semakin kokoh? Ya, ini tentu saja ya kembali pada semua pihak lah, ya. Bagaimana ingin membuat MPK ini? Ya, saya hanya salah satu dari mereka. Lalu yang ketiga tentu saja MPK juga harus bekerja sama dengan begitu banyak asosiasi yang lain. Dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta misalnya, dengan Dinas Pendidikan, ya, dengan macam-macam pihak yang lain. Ya. Nah, dalam konteks itu sungguh karena membangun kerjasama yang lain pasti akan ditanya siapa MPK, ya kan? Bagaimana statusnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, dalam semuanya itulah maka makin perlu untuk kita rumuskan bersama. Mau bagaimana pelayanan kita di MPK, mau bagaimana wajah MPK itu sendiri, itu semua terpulang pada kita semua. Terima kasih Romo Heru. Sama-sama Pak Taruh, sehat selalu. Untuk ibu, bapak, anak-anak yang saya cintai, tetap semangat. Terima kasih. Para sahabat MPK, dengan demikian hari ini kita sudah banyak mendengarkan inspirasi yang luar biasa dari Romo Heru, menjadi perenungan kita semua bagaimana lembaga pendidikan Katolik tetap harus relevan dengan zamannya. Itu tadi pesannya Romo Heru. Oleh karena itu lembaga pendidikan Katolik harus mampu mendorong adanya daya pikat dan juga daya ubah, kemudian harus mampu memartabatkan, menghargai, respect di antara semua stakeholder yang ada, dan semua tujuan pendidikan pada dasarnya adalah menyiapkan anak-anak kita agar bisa mempunyai harapan yang baik di masa depannya, mampu melakukan discernment untuk kebaikan masyarakat yang akan dilayaninya ke depan. Untuk podcast hari ini kita sudahi untuk tema mengenal MPK. Namun demikian kami akan sampaikan juga bahwa untuk selanjutnya dari podcast MPK akan mencoba untuk tampil dan juga memberikan beberapa tema secara berseri yang akan kami sampaikan dalam kesempatan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Romo Heru sudah datang di podcast MPK. Kita akhiri hari ini. Shalom. Terima kasih. Shalom. Terima kasih.